Dia bukanlah seorang raja, apalagi seorang bangsawan. Dia cuma seorang petani biasa dari utara yang dingin. Tapi namanya membuat seluruh Eropa gemetar. Dan siapkan kopi kalian, dan inilah kisah Ragnar Lothbrok. Halo teman-teman, balik lagi sama saya. Kalau kita bicara soal Viking, biasanya yang muncul di kepala kita itu sederhana sekali. Ada kapak, kemudian ada peperangan. Tapi tidak sesimpel itu sih. Tapi jarang juga ada yang benar-benar bertanya, semua ini dimulai dari sejak kapan ya, atau dari mana? Karena di balik kapal-kapal yang panjang itu, di balik serangan ke Inggris dan Perancis, ada satu cerita yang lebih sederhana, yaitu cerita tentang seorang yang merasa hidupnya terlalu sempit untuk dunia ini. Ibarat kata, jiwa berpetualangannya ada, tapi cuma tinggal di situ-situ saja, cuma bertani. Ini cerita tentang Ragnar muda. Dikatakan bahwa Ragnar ini cuma cerita tentang mitos aja, atau sebuah legenda saja yang dibuat-buat. Tapi kita akan bahas sekarang. Ada seorang pria, setiap pagi dia bangun sebelum matahari, bukan untuk berperang saja, tapi untuk bertani. Tanahnya keras, cuacanya dingin, dan hasilnya tidak selalu cukup. Dia hidup di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Skandinavia, tempat di mana musim dingin terasa seperti tidak pernah selesai-selesai. Di tempat seperti itu, hidup bukanlah soal mimpi saja, tapi untuk soal bertahan. Tapi ada satu hal yang berbeda dari dirinya. Dia tidak pernah puas, ibarat kata, ya gitu-gitu saja hidup, kurang menarik sih, bosan, jenuh, sumpek. Dan akhirnya dia tidak merasa puas. Pada akhirnya di saat orang-orang lain menerima hidup mereka, dia mulai melihat ke arah lain, yaitu ke laut. Laut bagi banyak orang adalah batas, tapi bagi dia mungkin itu adalah sebuah jalan keluar. Setiap kali dia berdiri di tepi pantai, melihat cakrawala yang tidak ada ujung-ujungnya sana, muncul satu pertanyaan yang sederhana. Apa yang ada di sana ya? Dan pada akhirnya dia mulai berpikir kritis dan memecahkan cara berpikir orang-orang lama. Masalahnya di dunia Viking saat itu, arah pelayaran sudah ditentukan. Mereka pergi ke timur sana, mereka berdagang, lalu menukar barang. Ya aman sih, tapi Ragnar tidak berpikir begitu saja. Malah sebaliknya, dia ingin ke barat sana, ke tempat yang belum jelas, masih abu-abu, masih belum dipetakan. Dan bagi banyak orang, itu bukanlah sebuah keberanian, itu merupakan sebuah kebodohan. Pada malam hari, api kecil menyala di dalam rumah kayu. Orang-orang berbicara tentang sebuah panen lah, tentang cuaca, tentang kehidupan yang sama saja seperti biasa-biasanya, berulang-ulang setiap tahun. Ragnar pun diam, bukan karena tidak punya suara, tapi karena dia tahu kalau dia tetap di sini, hidupnya tidak akan pernah berubah. Dan pada akhirnya di titik itu dia membuat sebuah keputusan yang besar, keputusan yang sederhana sekali, tapi akan mengubah segalanya. Pada akhirnya dia membangun sebuah kapal, bukan kapal yang biasa saja, kapal yang bisa melewati laut terbuka sana. Kapalnya ringan, cepat, dan berani. Hari keberangkatan pun datang, angin dingin, langitnya abu-abu. Orang-orang melihatnya dengan ragu saat itu. Ini bukan sebuah perjalanan yang biasa saja. Ini adalah perjalanan atau ya untungan saja, guys. Itu antara berhasil atau kebodohan itu ya tidak jelas saat itu. Bagi mereka yang melihat Ragnar. Pada saat dalam perjalanan, Ragnar berdiri di depan sana. Tangannya memegang kayu kapal. Di belakangnya orang-orang yang percaya padanya. Dan di depannya sana hanya ada laut yang luas. Saat itu tidak ada peta sama sekali. Tidak ada kepastian. Hanya satu hal yang pasti. Kalau mereka gagal, mereka tidak akan kembali. Dan perjalanan itu membawa mereka ke sesuatu yang tidak mereka bayangkan sama sekali. Beberapa waktu kemudian di sebuah pulau kecil di Inggris sana, hidup berjalan seperti biasa. Tenang, damai, sampai suatu hari datanglah kapal-kapal tersebut. Kapal-kapal Viking muncul di cakrawala. Nah, kisah ini telah saya sampaikan di video sebelumnya. Silahkan cek di video sebelumnya ya. Karena di sini kita tidak akan bahas tentang detail-detailnya. Itu penaklukan pertama Viking di Inggris, di Lindarspisme kalau nggak salah ya. Silahkan cek saja. Pada akhirnya di saat itu, dari seorang petani yang biasa yang hanya ingin melihat dunia, Ragnar membuka pintu bukan hanya untuk dirinya saja, tapi untuk seluruh bangsa Viking.
Dan ketika pintu itu terbuka, yang masuk bukan hanya penjelajah, tapi juga sebuah perang, penaklukan, dan warisan yang tidak akan berhenti di dirinya saja, yang akan berlanjut kepada anak-anak cucu-cucunya, buyut-buyutnya. Karena apa? Karena ketika Ragnar membuka semuanya, dia tidak tahu satu hal, bahwa satu hari nanti anak-anaknya akan membuka cerita ini jauh lebih besar sana, termasuk ke cerita yang ke Inggris sana. Mereka tidak tumbuh di ladang seperti ayahnya, mereka tumbuh di bayangan seseorang legenda, yaitu bayangan menjadi anak dari seseorang yang namanya sudah dikenal kemana-mana. Setiap orang membicarakan, setiap orang membandingkan, dan tanpa disadari, hidupmu bukan lagi tergantung pada dirimu sendiri saja, tapi tentang apakah kamu bisa melampaui dia, yaitu melampaui ayahnya sendiri, apakah bisa? Dan pada akhirnya ada beberapa nama dari anak Ragnar yang kemudian muncul, dan masing-masing membawa cerita yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Ivar the Boneless. Dia adalah punya ambisi yang tanpa batas, sangat ambisius. Ivar the Boneless, dia itu memiliki ambisi yang tanpa batas. Ivar berbeda dari yang lain. Tubuhnya tidak sekuat prajurit Viking pada umumnya. Dalam beberapa cerita, dia bahkan kesulitan untuk berjalan. Tapi justru disitulah sesuatu terbentuk. Dia tidak mengandalkan kekuatan, dia mengandalkan sebuah pikiran. Kalian bayangkan sajalah, ada seorang anak yang sejak kecil dianggap lemah, cacat, dipandang sebelah mata, diremehkan, dan setiap hari dia mengingat semua itu bukan untuk menyerah, tapi untuk membuktikan dirinya bahwa dia bisa menjadi sesuatu yang lebih menakutkan dari kekuatan fisik. Dan ketika waktunya datang, Ivar tidak hanya ingin berperang, dia hanya ingin menang dan menang dengan cara apapun. Kemudian ada Bejeron Ironset yang memiliki jiwa penjelajah seperti bapaknya, yaitu Ragnar. Berbeda dengan Ivar, Bejeron lebih mirip ayahnya, tapi bukan dalam hal perang, dalam rasa ingin tahu. Dia melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang ditaklukkan saja, tapi untuk dijelajah, berpetualang. Pada saat Bejeron berdiri di pantai, ia pun melihat kapal, dan bukan berpikir apakah bisa aku ambil di sana, tapi ia berpikir seberapa jauh aku bisa untuk pergi. Bejeron tidak ingin menyerang, dia ingin melihat dunia itu dengan matanya sendiri. Lalu ada Ubba. Ubba ini tidak seperti Ivar, tidak seperti Bejeron, tapi tetap seorang Viking. Dia berada di tengah-tengah dari kandang. Justru itu yang paling sulit. Ubba itu ibarat kata, Ubba ini merupakan seorang netral. Ubba ini ibarat kata ya seorang yang netral-netral saja. Jadi, tahukah kalian kalau netral itu bagaimana? Karena ketika dua arah berbeda menarikmu, kamu harus memilih dari pilihan itu. Ya, tidak mudah ya kan. Kalau aku ya netral sih. Sulit. Tahun 865 Masehi, pantai Inggris kembali melihat sebuah kapal. Tapi kali ini bukan serangan kecil, bukan penjarahan cepat. Yang datang adalah sesuatu yang berbeda. Ada puluhan kapal, mungkin ratusan. Di sana ada pasukan yang besar, yang terorganisir dan dipimpin oleh anak-anak Ragnar saat itu. Ada seorang pemuda yang berdiri di kapal, mungkin ini pertama kalinya dia pergi sejauh ini. Di sekelilingnya orang-orang yang siap berperang, di depannya ada tanah asing dan tidak tahu sejarah, tidak pernah tahu politik. Yang dia tahu cuma satu, yaitu apa? Dia menjadi bagian sesuatu yang lebih besar dari dunianya atau dirinya sendiri. Inggris saat itu tidak siap, bukan karena mereka lemah loh, tapi karena mereka terpecah, kerajaan kecil, ada konflik internal, dan Viking melihat itu. Northumbria jatuh, kota York direbut, wilayah demi wilayah pun berubah tangan. Ini bukan soal serangan saja, tapi ini merupakan sebuah penaklukan. Dan disinilah sesuatu yang berubah. Viking tidak lagi hanya datang untuk mengambil, mereka datang untuk tinggal dan menetap. Jadi ibarat kata ada seorang Viking yang dulunya hanya mengenal sebuah laut dan perang, sekarang dia ingin membangun rumah di sana, lalu memanen alias berkebun. Pada akhirnya ia menikah dan punya anak, tanpa sadar itu menjadi bagian dari tanah yang dulu ia serang. Ya capek lah, siapa kan mau gitu terus, karena saat itu tanah asal-muasalnya itu, asalnya itu dia tidak subur. Di Inggris, di tanah Inggris, tanahnya subur, jadi ingin menetap di sana. Gitu cerita intinya. Dan dari semua itu, nama Ivar mulai menonjol dari strateginya, keputusannya, dan caranya memperlakukan musuh itu bagaimana.
Bagi sebagian orang, dia bukan hanya seorang pemimpin, tapi simbol dari kekuatan itu sendiri. Sementara itu, di sisi lain, Bejeron melanjutkan perjalanan. Ia berpetualang lebih jauh ke selatan sana, ke wilayah yang belum pernah disentuh oleh Viking sebelumnya. Ia membawa satu hal yang pasti, bahwa dunia lebih besar dari apa yang mereka kira. Jiwa petualang tetap terukir. Anak-anak Ragnar tidak hanya melanjutkan cerita ayahnya saja, mereka mengubah dari sekedar penyerangan menjadi sebuah kekuatan, dari kelompok kecil menjadi sebuah gelombang yang besar. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, nama Viking bukan lagi sekedar cerita saja dari utara, tapi menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh seseorang atau sekelompok orang, bahkan sebuah negara. Jadi kalau menurut kalian bagaimana guys? Viking itu lebih tepat disebut penyerang ataukah seorang penjelajah? Tulis di kolom komentar, aku pengen melihat sudut pandang kalian gitu guys. Dan kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe. Karena di luar sana masih banyak cerita yang belum selesai kita pahami atau kita bahas. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.